Sejak awal 2014 lalu, pemerintah mewajibkan semua penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kewajiban menjadi peserta pada satu sisi memberi manfaat, namun di sisi lain, program JKN BPJS memiliki banyak masalah yang hingga kini belum teratasi. Menjadi peserta JKN BPJS menguntungkan karena beberapa hal. Jika dibandingkan asuransi kesehatan swasta, JKN BPJS jelas lebih murah. Premi untuk kelas 1 hanya Rp59.000, kelas 2 Rp42.000, dan kelas 3 Rp25.000. Selain itu, jaminan JKN BPJS juga lengkap mencakup rawat inap, rawat jalan, kehamilan, dan melahirkan, termasuk jika harus melahirkan secara sesar. Penyakit bawaan yang biasanya tidak ditanggung asuransi swasta dijamin sepenuhnya oleh JKN BPJS. JKN BPJS juga tidak mensyaratkan batasan plafon, biaya maksimal yang ditanggung penyedia asuransi. Meski begitu, tidak berarti JKN BPJS bebas masalah. Justru yang banyak terdengar sejak program ini dijalankan, masalah demi masalah terus muncul. Masalahnya memang bukan hanya berasal dari rumah sakit, namun juga dari pemerintah. Realitasnya, banyak rumah sakit yang menolak memberi pelayanan karena biaya yang mereka harus keluarkan lebih besar daripada yang didapat dari BPJS. Selain itu, banyak rumah sakit juga mengeluh penggantian dari pemerintah sangat lamban, sehingga mengganggu operasional mereka. Banyak kalangan masyarakat yang terus mengeluhkan buruknya pelayanan pasien BPJS, terutama untuk pasien rujukan. Masyarakat menilai proses rujukan pasien BPJS masih rumit dan bertele-tele. Mereka juga mengaku kalau tarif iuran BPJS harus naik, diharapkan pelayanan semakin baik. Proses pengurusan rujukan pasien BPJS tidak bertele-tele dengan bermacam persyaratan yang semestinya sudah terdata di BPJS. Pemandangan ini bisa kita jumpai setiap hari di Rumah Sakit Umum Daerah Depok, Jawa Barat. Puluhan warga mengantre sejak subuh untuk mendapatkan verifikasi dokumen BPJS, jam Kesmas ataupun jam Kesda. Setelah semua terverifikasi, mereka pun kembali antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumitnya prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga dirasakan oleh Sri Anita dan suaminya Suyanto, warga Cirebon yang sudah menetap lama di Depok. Sejak pukul 8 pagi, Sri dan suaminya menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat tiba di rumah sakit, Sri dalam keadaan lemas akibat pecah ketuban. Karena tidak memiliki KTP Depok dan tidak terdaftar dalam BPJS, pihak rumah sakit meminta Suyanto untuk mengurusnya terlebih dahulu. Bukannya kami tidak menerima, semua pasien harus kami layani karena sesuai dengan undang-undang rumah sakit ya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun. Kami tetap terima, tapi sebaiknya memang prosedur itu dijalani oleh pasien. Seandainya memang berkas jaminannya kurang lengkap, kami arahkan untuk menjadi pasien umum. Pihak rumah sakit pada akhirnya memang memperbolehkan Sri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sesuai Perpres nomor 19 tahun 2016, pemerintah rencananya akan menaikkan tarif BPJS pada April mendatang. Kelas 1 dari Rp59.500 menjadi Rp80.000. Kelas 2 Rp42.500 menjadi Rp51.000. Kelas 3 dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per orang. Saya mengamati dan memang berdasarkan data itu mulai meningkat dan sepertinya tidak terpengaruh dengan fatwa MUI. Animo penggunaan BPJS Kesehatan yang tinggi juga terpantau di kantor BPJS Kota Gorontalo. Warga silih berganti mengantre untuk mendaftarkan diri dalam program BPJS Kesehatan. Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah, warga yang menggunakan BPJS Kesehatan juga tidak terpengaruh dengan fatwa UI. MUI mengeluarkan itu ya gimana ya, saya juga kurang sependapat sebenarnya. Antrean warga untuk mendaftar jadi anggota atau menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan di Jember, Jawa Timur juga tak kalah panjangnya dengan daerah-daerah lain di tanah air. Jumlah pasien BPJS di Rumah Sakit Dr. Subadio misalnya mencapai ribuan orang per hari. Sebagian besar pasien menganggap kesembuhan adalah yang hal utama.
agar dapat segera bekerja guna menafkahi keluarga. Untuk itu mereka rela untuk mengantre berjam-jam. Bahkan ada yang rela menginap agar mereka kembali sembuh. Ya, jelang kenaikan tarif BPJS pada April mendatang, berbagai tanggapan masyarakat mulai bermunculan. Mereka bahkan mempertanyakan apakah kenaikan tarif nanti akan semakin memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Dan apakah kenaikan ini akan meningkatkan pelayanan serta progres administrasi yang lebih baik lagi? BPJS yang tidak punya KIS, tidak punya Jamkesmas, otomatis kan harus satu keluarga itu bayar kan, mereka bingung.